Halo, nama saya Felicia Safa. Jika Anda kesulitan mengendalikan dorongan minum alkohol atau yang biasa disebut dependent symptoms, video ini dapat membantu Anda. Karena ketergantungan alkohol sering membuat kita merasa tidak bisa lepas darinya. Namun, jangan khawatir. Kami akan membagikan strategi sederhana untuk mulai menguranginya. Berikut adalah strategi-strategi sederhana untuk Anda dalam mengendalikan dorongan minum minuman beralkohol, terutama saat dorongan tersebut terasa sangat kuat. Di sini terdapat beberapa strategi. Yang pertama yaitu strategi self-control. Pada strategi pertama ini, yaitu strategi self-control, terdapat dua macam teknik. Yang pertama yaitu teknik pernafasan. Pada teknik ini melibatkan proses menarik nafas selama 4 detik, menahannya selama 4 detik juga, dan menghembuskannya perlahan selama 4 detik. Ulangi langkah ini sebanyak 3-5 kali. Hal ini dapat membantu Anda untuk menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Selanjutnya yaitu teknik penundaan. Di sini Anda menunda keinginan minuman-minuman beralkohol Anda selama 10-15 menit. Di sini Anda dapat sambil mengalihkan perhatian Anda dengan kegiatan-kegiatan lain seperti menonton film, membaca buku, bermain sosial media, dan lain-lain. Setelah waktu berlalu, evaluasi kembali dorongan tersebut. Biasanya intensitasnya akan berkurang. Jika masih terasa sangat kuat, Anda bisa melakukan teknik ini berulang kali hingga menurut Anda dorongan tersebut sudah mulai melemah. Kedua teknik ini dirancang membantu mengelola dorongan dengan rasional dan mengontrol diri lebih baik. Sehingga langkah penting ini dapat membantu Anda untuk menghadapi kecanduan alkohol tersebut. Serta Anda dapat memilih atau menggunakan salah satu teknik atau menggabungkannya. Tolong sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kedua, ada strategi journaling triggers dengan mencatat pemicu dalam jurnal harian kita, yang nantinya akan membantu kita memahami apa saja yang memicu keinginan untuk minum alkohol, seperti waktu, tempat, emosi, dan juga jenis pemicu lainnya seperti emosional, lingkungan, dan juga kebiasaan. Nah, dengan refleksi harian, kita dapat mengenali pola, menghindari situasi tertentu, dan juga mencari kegiatan positif. Kegiatan baru seperti jogging, mengobrol dengan teman, atau teman-teman juga bisa mengikuti kelas yoga. Dengan cara ini dapat membantu kita untuk lebih sadar akan kebiasaan yang memicu kecanduan dan menemukan cara untuk mengatasinya. Dengan mencatat pemicu dalam jurnal, seringkali kita merasa bahwa cukup dilakukan secara sendirian. Padahal kita sebenarnya masih memerlukan pendampingan atau bantuan dari orang lain. Contohnya dari keluarga dan teman untuk membantu kita mempertahankan konsistensi dari perubahan kita. Dan juga untuk memberikan sudut pandang baru dalam proses perubahan kita. Nah, teman-teman jangan ragu untuk meminta dukungan dari keluarga atau orang-orang terdekat dikarenakan kekuatan kita akan semakin sering bertumbuh besar saat kita tidak menghadapi atau tidak menjalannya secara sendirian. Nah, strategi yang terakhir yaitu mengidentifikasi role model dan bergabunglah dengan komunitas. Apa sih maksudnya? Jadi, pilihlah tokoh atau seseorang yang menjadi panutanmu sebagai role model yang mempunyai gaya hidup sehat. Lalu, gabunglah dengan komunitas penyintas kecanduan untuk saling dukung dan belajar dari pengalaman mereka dalam proses pemulihan tersebut. Mengendalikan dorongan untuk minum alkohol memang tidak mudah. Tetapi, setiap langkah kecil yang Anda ambil adalah sebuah kemajuan yang besar. Jangan ragu untuk meminta dukungan dari keluarga atau teman karena Anda tidak sendiri. Ingatlah bahwa dorongan ini hanya sementara. Dan dengan usaha yang konsisten, Anda bisa mendapatkan kendali kembali atas hidup Anda. Hidup Anda jauh lebih berharga tanpa alkohol. Mulailah dari langkah kecil hari ini dan lihat perubahan besar di masa depan.